Dan sebentar lagi kita akan ikuti bersama tausiah gerakan sholat subuh berjamaah yang diadakan oleh Dewan Dakwah Kota Ponorogo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita, yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk bertemu dengan saudara-saudara kita hamba Allah yang saleh di rumah Allah ini. Mudah-mudahan tausiah ini nanti menjadikan kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap tercurah dan limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kajian sholat subuh berjamaah ini sudah terhenti 3 bulan karena PPKM. Terakhir pada bulan Juni kita adakan di Masjid Al-Bahagia, dan kali ini kita adakan kembali. Saya tidak tahu PPKM ini sudah berakhir atau belum. Saya sudah lama tidak mengunjungi. Mudah-mudahan ke depan terus akan kita adakan, karena sesungguhnya kegiatan ini adalah sebuah pencerahan, pembinaan dan tarbiyah untuk kita sekalian agar lebih mencintai Islam, mengetahui Islam lebih jauh. Bapak Ibu dan saudara sekalian, materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Dr. Agus Hasan Basori LCMAD adalah terkait dengan hijrah. Kita akan mengambil pelajaran terhadap hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Banyak nilai-nilai penting dalam hijrah ini. Banyak hal yang akan kita dapatkan. Bagaimana hijrahnya Nabi SAW yang merupakan tonggak sejarah kebangkitan Islam. Bahkan hijrah itulah kalender yang kita miliki, yaitu kalender Islam diawali dari hijrah Nabi. Saya akan bacakan dulu data kurikulum vitae beliau. Nama Dr. Kiai Haji Agus Hasan Basori LCMAD. Tempat tanggal lahir Pasuruan 17 Agustus 1967. Status menikah dengan seorang istri. Saya tidak tahu ada. Putra beliau 5 orang. Ini saya ambil di Google. Itu pun tahun 2016. Masih ada 7. Benar gitu? Ya 7. Masya Allah. Riwayat pendidikan beliau mulai dari MI sampai beliau meraih doktor itu pulau. Subhanallah, ya Allah Akbar. Kalau ini saya bacakan 1 jam habis, Pak. Ini ada 5 halaman. Kurikulum beliau. Beliau sekarang diamanai satu pondok pesantren yang mungkin kita semuanya kenal bersama, yaitu pondok pesantren Al-Um. Beliau sekarang menjadi mudir pesantren tinggi Al-Aimah. Di dalam bidang karya ilmiah, beliau termasuk penerjemah beberapa kitab. Dia juga mengarang kitab. Baik itu termasuk juga membuat sebuah artikel, baik itu taruh koran maupun di tempat yang lain atau majalah yang lain. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada buku yang cukup menarik yang beliau tulis. Salah satu di antaranya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan ini cukup menarik. Menuntut Syiah di jalan yang benar. Berarti sebelumnya tidak benar, ya. Termasuk juga ISIS dan Imam Mahdi. ISIS dan Imam Mahdi Syiah. Dia juga terjemahkan ini. Khilafah dan imamah
Ahlul Bait antara dua madrasah ekstrem dan moderat, dan lain sebagainya, cukup banyak. Karena itu mari kita simak bersama tausiah beliau tentang hijrah Rasulullah SAW. Kita akan mengambil pelajaran bersama. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustaz untuk menyampaikan waktu sampai syuruk, kemudian kita nanti akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma barik lana fi jumu'ina wa fi bukurina ya rabbal alamin. Allahumma amin. Yang kami muliakan para ulama, para tokoh, para takmir, wabil khusus panitia yang mengadakan dari Dewan Dakwah Kota Probolinggo, dan semua yang saya cintai, para jamaah, Bapak Ibu dan rekan-rekan pemuda serta adik-adik sekalian yang sempat hadir. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah bersyukur atas nikmat iman, atas nikmat Islam, nikmat hidayah sunnah, nikmat menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, pengikut penutup para nabi, dan juga sekaligus Nabi rahmah, Nabi malhamah, Nabi yang rahmat tapi juga Nabi yang ahli jihad, yang mana Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya setelah hijrah mereka ke Madinah mampu menjadi pemimpin dunia, menyebarkan Islam ke seluruh dunia, menegakkan keadilan, dan meruntuhkan dua imperium timur dan barat, meruntuhkan Persia hanya dalam sekitar 20 tahun, 21 sampai 23 tahun sudah runtuh total, dan meruntuhkan separuh dari imperium barat yaitu Romawi hanya dalam 40 tahun, 49 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini tentu rasa syukur yang harus kita ingat, lalu kita memuji Allah karenanya, dan bangga sebagai muslim, semangat di dalam berdakwah. Karena Masya Allah ini bagian daripada mukjizat Nabi SAW. Nah, sekedar di muqaddimah ini, di rasa syukur ini bisa diperhatikan di peta ya, yang warna ungu, jadi warna putih di bawah itu warna titik hijau, itu kan Jazirah Arab, titiknya itu adalah Madinah tahun 1 Hijriah, tahun 622, tahun 1 Hijriah, negara baru lahir, cuma satu titik aja di Madinah itu. Tapi subhanallah dalam 2-3 tahun bisa meruntuhkan imperium kekaisaran Persia yang warna ungu itu. Seluas itu ya, raksasa penjajah bagian timur itu ya runtuh. Selamanya sampai nggak akan pernah bangkit sampai hari kiamat. Dengan izin Allah, yang namanya Imperium Persia.
Ya, kalau dirunut subhanallah kemenangan demi kemenangan, mulai dari membebaskan Irak 11 Hijriah, kemudian Qadisiyah 14 Hijriah, kemudian perang Buh Rosir, kemudian Madain 16 Hijriah, kemudian Ahwaz, kalau modern itu Arabistan, tapi Ahwaz sekarang dijajah sama Iran, kemudian perang Nahwan, Fathul Futuh, itu perang sangat menentukan ya, tahun 21 Hijriah. Udah habis itu terus Hamdan, Asfahan, Roy, Jurjan, Tobaristan, Azerbaijan, kemudian seluruh iklim Faris, kemudian Karman, Sijistan, Makron, habis sudah, hanya 2-3 tahun. Ya, bisa dibayangkan. Jadi Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya ini, para sahabatnya merupakan bagian dari mukjizat beliau, bisa mendidik manusia yang tadinya tidak dianggap buta huruf, jahiliyah. Ya jahiliyah di mana-mana, cuma itu buta huruf, melarat, tidak dilirik sama para penjajah timur barat. Subhanallah, hanya dengan Islam dalam 2-3 tahun bisa memimpin dunia dengan keadilan, bukan dengan penjajahan. Kemudian yang merah itu wilayah Romawi, yang darinya dari Eropa kemudian sampai ke Eropa Timur, sampai ke Turki kan, di Konstantinopel, kemudian sampai ke Asia, ke Afrika. Nah itu subhanallah oleh kaum muslimin, oleh cucu murid Rasulullah SAW dan juga dengan muridnya, murid dan cucu muridnya, itu hanya dalam waktu 49 tahun, di tahun 49 Hijriah, para sahabat di sana yang ikut perang Imam Husain radhiyallahu an, Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, tapi dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah radhiyallahu an, dipimpin. Itu perang bisa menaklukkan sampai di namanya pagar benteng Konstantinopel. Itu hanya subhanallah ya, sehingga semuanya juga sampai hampir separuh kekuatan Romawi sudah di tangan kaum muslimin hanya dalam waktu 49 tahun. Ya nanti sempurnanya di akhir zaman belum terjadi, yaitu Roma masuk Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, nah ini tentu menjadi kebanggaan kita, harus mengerti sebagai muslim. Sekali lagi, penaklukan ini adalah futuhat Islamiyah, bukan penjajahan ya, bukan kolonialisme. Tidak pernah umat Islam dalam sejarahnya menjadi penjajah, dijajah yang iya terus menerus gitu. Bapak-bapak rahimakumullah, baik, ini gambaran peta perkembangan Islam mulai dari yang ini zaman Nabi, kemudian zaman Khilafah Abu Bakar, kemudian zaman Khilafah Umar, Khilafah Utsman, kemudian Umayyah, sampai Umayyah dan Abbasiyah ya, sampai Eropa Barat ya, sampai Andalus. Nah ini tadi yang 49 tahun Turki tadi ya, kemudian menjadi Istanbul. Jamaah sekalian rahimakumullah, salawat dan salam semoga dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para istrinya, keturunannya dan pengikutnya yang setia dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Kita mengangkat keteladanan Rasulullah dalam hijrah, pelajaran penting dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita masih di bulan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu memang ada kejadian, ada wiladah, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hijrah, ada wafat. Nah, dari peristiwa penting yang ada di bulan Rabiul Awal, yang paling penting, paling menentukan adalah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita sebut di muqaddimah ya, salah satu hasil-hasil hijrah itu. Jadi pengaruhnya dalam meninggikan kalimat Allah adalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Nabi di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram.
di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Maka Rabiul Awal juga syahrul hijrah. Nah, sedikit sebelum pelajaran kita di Muqaddimah Hijrah ini, Syekh Mubarakfuri dalam Rahiqul Maktum mentarjih, menguatkan, mengikuti riwayat Ibnu Ishaq rahimahullah bahwa Rasulullah SAW keluar hijrah malam Jumat 27 Safar, keluar dari rumah malam hari. Ya, kalau tahunnya ulama sebelum menetapkan tahun hijrah disebut tahun 13 kenabian. Tapi ketika sudah melihat penetapan hijrah, masuk tahun hijrah pertama. Sehingga ada yang mengatakan tahun 14. Itu tidak masalah. Jadi ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14. Itu dari sisi sudah dianggap hijrah apa belum ya. Baik. Nah, beliau mengatakan jadi keluar dari rumah itu malam Jumat tanggal 27 Safar. Ya, sesuai dengan tanggal 13 September 622. Kemudian langsung ke gua nopo? Gua Hira lah. Gua Thur ya, Gua Thaur ya. Gua Thur atau Gua Thaur itu nama orang ya. Asalnya ada tinggal di situ orang namanya Thaur, bukan Thaur itu sapi jantan. Maknanya bahasa sapi jantan, tapi disebut begitu karena pernah ditempati oleh Thaur ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di gua itu 3 hari 3 malam ya. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Ketika sudah tenang ya suasana, baru Nabi berangkat malam kemudian berangkat malam Senin baru menuju ke Madinah. Itulah 1 Rabiul Awal mulai berangkatnya ke Madinah. Kemudian sampai di Kuba hari Senin 8 Rabiul Awal. Jadi hanya 8 hari untuk perjalanan sampai Kuba. Sampai Kuba. Kemudian setelah tinggal di Kuba, bangun masjid dan seterusnya, beliau melanjutkan ke Madinah yang tidak terlalu jauh. Sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal hari Jumat, bukan hari Senin. Sampai di Madinah hari Jumat. Banyak riwayat mengatakan hari Senin. Nah, setelah diteliti melalui penelitian mendalam bahwa Senin itu di Kuba tanggal 8. Nah, nyampe Madinah itu hari Jumat. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini misalkan, tapi yang mengatakan Senin itu ada hadis dari Imam Ahmad cuma dhaif. Karena rawinya dhaif, Abdullah bin Lahiyah. Jadi dikatakan Nabi lahir hari Senin, Nabi jadi Nabi hari Senin, berhijrah dari Mekah ke Madinah hari Senin. Nah, itu dari gua, bukan dari rumah. Itu hari Senin ya. Kalau dari rumahnya hari Jumat, dan hijrah itu sudah mulai hari Jumat, bukan mulai hari Senin. Kemudian nyampe di Madinah hari Senin. Nah, yang benar hari Jumat, Senin di Kuba ya. Wafat hari Senin, mengangkat Hajar Aswad hari Senin. Cuma riwayatnya dhaif. Ini hadis Imam Ahmad. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian sedikit di muqaddimah ini, kalau hijrah itu adalah di Rabiul Awal, kenapa bulan pertama di tahun Hijriah itu kok Muharram? Kok bukan Rabiul Awal itu bulan pertama, tahunnya tahun hijrah, bulannya bulan hijrah gitu. Tapi kenapa mundur ke Muharram? Itu ada 2 alasan yang rasional, yang sangat kuat. Pertama adalah karena Muharram itu, karena bulan Dzulhijjah adalah tempatnya ibadah haji, rukun Islam ke-5, puncak rukun Islam.
Kalau Dzulhijjah itu puncak, berarti terakhir, maka yang pertama ya Muharram. Jadi sangat rasional. Nah, kemudian yang kedua adalah disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, karena Nabi SAW berazam, bertekad hijrah itu sejak Muharram. Jadi Muharram itu sudah merupakan tekad Nabi untuk berhijrah sepulang dari ibadah haji. Bulan Dzulhijjah ibadah haji pulang, waktu itu ada baiat Aqabah kedua, penduduk Madinah sudah siap untuk menerima. Jadi pulang Muharram sudah bertekad untuk hijrah. Tapi pelaksanaannya seperti tadi, di akhir Safar, kemudian dalam perjalanan menuju Madinah dari Goa Tsaur itu 1 Rabiul Awal. Nah, ini Bapak Ibu rahimahullah, semoga mukadimah ini penting ya, karena kita membahas hijrah harus tahu gambaran umumnya yang dasar. Dan hijrah ini kita angkat karena memang berbeda dengan hijrah manapun. Kalau ada orang hijrah itu sangat berbeda dengan hijrahnya Nabi. Bahkan dengan hijrahnya sahabat yang lain pun beda. Hijrah ini adalah hijrah yang merubah sejarah. Makanya kata Sayyidina Umar, al-hijrah hiyallati farraqat bainal haqqi wal batil. Jadi hijrah itu yang memisahkan antara hak dan batil. Ya, kalau secara ajaran Al-Quran, Al-Furqan, tapi secara real dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, yang membedakan antara ahlul haq dan ahli batil itu adalah hijrahnya Nabi ke Madinah. Makanya dijadikan sebagai tonggak sejarah untuk menandai semua peristiwa sejarah penting yang terjadi setelahnya. Maka semua diukur dengan 1 hijrah, 2 hijrah, 3 hijrah dan seterusnya. Jadi penting, ini bagian dari agama kita. Ini adalah ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ketika memilih hijrah sebagai tonggak sejarah bagi semua peristiwa yang akan dilalui oleh umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, subhanallah, hijrah Nabi Muhammad SAW ini penuh dengan pelajaran. Pelajaran ini pelajaran yang hidup sampai sekarang, sampai hari kiamat. Nah, kewajiban kita selaku umatnya, apalagi guru, ustadz, pemimpin, aktivis yang memperjuangkan Islam, maka wajib ya mengerti tentang hijrahnya Nabi, khususnya tentang pelajaran yang bisa didapat, yang bisa diterapkan, yang bisa dicontoh, ditiru. Karena sama-sama berjuang. Nabi berjuang di zamannya, kita berjuang di zaman kita. Nabi adalah suri tauladan kita, sebaik-baik suri tauladan. Nah, ini yang penting untuk kita ambil pelajarannya pada pagi hari ini insyaallahu ta'ala. Apalagi mengingat kondisi kita umat Islam hari ini di seluruh dunia, kondisi mustad'afun, kondisi yang lemah dan dilemahkan, ya miriplah dengan kondisi kelemahan, ketertindasan Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga nilai-nilai dan semangat untuk bertahan hidup dan untuk berdakwah serta untuk membangun masyarakat yang beradab ya, yang mulia, yang maju, itu sangat memerlukan keteladanan Rasulullah Muhammad SAW dalam hijrah dan seterusnya. Karena setelah hijrah pun setiap peristiwa ada pelajaran yang harus kita ambil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan rasul untuk memberi hidayah kepada umat manusia, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk berdakwah tauhid, sekaligus untuk memberantas syirik.
Kita nggak bisa kalau kita mengikuti Rasulullah hanya untuk dakwah yang akhlak-akhlak mulia dalam tanda kutip sempit ya. Akhlak itu kita persempit maknanya. Kemudian yang kalau dakwah yang anti syirik itu kita nggak perulah, ya nggak bisa ya. Itu satu paket. Rasulullah itu mengajarkan tauhid, memberantas syirik, itu satu paket. Dan dengan perangkat akhlak mulia, ilmu yang luas, kekuatan, keberanian, berhasil kaderisasi, sehingga secara serempak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tadi menguasai dunia, memimpin dunia, memberi contoh kepada dunia, menyebarkan rahmat dan keadilan ke seluruh dunia. Itu yang kehidupan Rasulullah itu ya, sejarah yang cemerlang itu, sehingga siapapun kagum sampai hari ini. Orang kafir pun kalau mau banding-bandingkan tidak ada duanya. Belum ada contoh manusia tokoh sebesar apapun di dunia mirip Rasul, mengalahkan Rasul SAW, tidak ada. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dan ini semuanya adalah ya tadi itu mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang mengherankan dan melemahkan lawan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf 158, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumit fa aminu billah wa rasulih an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billah wa kalimatih wattabi'uh la'allakum tahtadun. Tegas, katakan Muhammad ya, katakan hai manusia. Nabi berkata ke seluruh manusia di dunia, Islam universal, mulai zamannya sampai zaman kita, siapapun manusia, pokoknya bangsa manusia dipanggil sama Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah diutus untuk alam semesta. Katakan Muhammad, hei manusia, ini Rasulullah ilaikum, aku ini utusan Allah kepada kalian semua, bukan hanya untuk orang Arab ya, bukan hanya untuk orang yang belum punya agama, semua manusia ya. Ditegaskan dalam hadis Muslim itu, apakah Yahudi, apakah Nasrani, siapapun dipanggil ya ayuhan nas, pokoknya manusia. Inni Rasulullah ilaikum jami'an, aku ini utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Utusan Allah. Allah siapa? Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, pemilik langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Dia. Yuhyi wa yumit, Dia yang maha menghidupkan, Dia yang mematikan. Jadi disebut rububiyah Allah ya, kekuasaan Allah yang mutlak, yang esa, karena Dia yang berhak untuk disembah. Fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Siapa Rasulnya? An-Nabiyil Ummi, Nabi yang buta huruf. Nabi yang buta huruf. Subhanallah, Nabi buta huruf tapi bisa membawa Al-Quran. Kok bisa? Itulah mukjizat. Quran bukan Nabi karena belajar lalu ngambil ilmu dari gurunya atau ngarang atau hasil pikiran. Enggak. Nabi enggak bisa baca tulis. Nabi nggak punya guru, Allah langsung yang ngajari. Itu dari Allah Al-Quran itu. Maka keumian Nabi itu bagian dari kemukjizatannya. Kalau selain Nabi itu bagian daripada kekurangannya. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatih, Nabi ummi yang beriman kepada Allah, beriman dengan seluruh kalimat-kalimatnya. Karena itu wattabi'uh, ittiba'lah, ikutilah Nabi Muhammad itu. La'allakum tahtadun, supaya kalian dapat hidayah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dalam setiap sholat membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, jawabannya itu realnya ikut Nabi Muhammad. Kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim itu jalannya Nabi Muhammad. Hidayah itu ada pada ikut Nabi Muhammad SAW. Kita minta di situ, minta kelanggengan dan kesempurnaan hidayah. Kita sudah dapat hidayah, kita tidak ragu-ragu. Lalu apa yang kita minta? Yang kita minta kelanggengan hidayah sampai wafat dan kesempurnaan hidayah. Karena Islam itu sangat tinggi, sangat luas dan dalam.
Jadi hidayah selalu dikaitkan dengan ittiba Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu karena itu Allah berjanji, sudah menjamin Nabi mesti dimenangkan. Bahkan Allah menyatakan, ini penting sekali. Ini juga sebelum saya sampaikan pelajaran dalam bentuk poin-poin ya. Illa tansuruh faqad nasarahullah. Kalau kamu tidak mau menolong Nabi Muhammad, faqad nasarullah, Allah sudah menolong Nabi Muhammad. Allah yang nolong. Jadi makanya kalau kita disuruh menolong Nabi, agamanya, itu untuk kita ya. Kalau tidak, Allah sendiri udah jamin Allah akan menolong. Nabi sudah ditolong. Kapan Allah menolong? Perhatikan, ini termasuk nikmat hijrah. Pertolongan Allah yang dicontohkan ini yang terbesar. Idh akhrajahul ladzina kafaru. Ketika Nabi diusir sama orang kafir. Jadi Nabi keluar dari Mekah itu diusir oleh penduduk Mekah karena nggak setuju dengan agama tauhid, dianggap sesat, dianggap memecah belah, diusir, bahkan mau dibunuh. Ya. Tsaniyasnaini idhuma fil ghar. Lebih-lebih dalam hijrah itu peristiwa yang super penting ketika mereka berdua, ketika menjadi orang kedua dari cuma 2 orang. Ketika berada di Gua Tsaur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Ini fadilah Abu Bakar. Karena itu Ahlus Sunnah bersimpulan, siapa yang mengingkari Abu Bakar sebagai sahib, dia kafir. Karena Al-Quran menggelari Abu Bakar dengan gelar sahib. Idh yaqulu li sahibih. Abu Bakar satu-satunya sahabat Nabi disebut sahib dalam Al-Quran. Siapa yang mengingkari Abu Bakar sebagai sahib Nabi dunia akhirat, maka dia kafir. Dan orang Syiah orang yang paling getol memusuhi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena dianggap, dituduh, difitnah sebagai perampas khilafah hak Ahlul Bait. Itu kan hanya ada dalam pikiran mereka. Faktanya tidak demikian. Antara Abu Bakar Umar pun ya, antara Abu Bakar kemudian Umar Utsman dengan Ali bin Abi Thalib, dan Ali dengan mereka adalah orang saling mencintai dunia akhirat. Jadi ya orang Syiah itu yang memecah belah di antara khulafa ar-rasyidin, di antara kaum mukminin. Illa tansuru faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya tsnain idh ma fil ghar idh yaqulu li sahibihi. Ingat, kata idh, ingat. Allah memang menyuruh kita ingat. Makanya kalau kita ngaji sekarang tentang hijrah, ini bagian dari pelaksanaan ketaatan kepada Allah. Karena Allah menyuruh kita mengingat. Idh, ingat ya. Idh yaqulu li sahibihi, ketika berkata kepada sahibnya. Nabi berkata apa kepada Abu Bakar? La tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan bersedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Abu Bakar bukan penakut, jangan salah faham. Waktu itu Abu Bakar takutnya, sedihnya itu bagaimana kalau Nabi tertangkap. Yang beliau pikirkan Nabi, bukan dia takut mati, takut ketangkep. Bagaimana Nabi kalau sampai ketangkep? Karena orang yang mengejar sudah di mulut gua. Nanti kita lihat foto goanya dan video Gua Tsaur seperti apa biar kita mengerti gambarannya insyaallah taala. Ya, la tahzan innallaha ma'ana. Nabi dalam keadaan hijrah dikejar, dibunuh sayembara, ya, mau sayembara untuk dibunuh, tenang, yakin seyakin-yakinnya, dan bisa mempengaruhi sahabatnya untuk yakin seperti dirinya. Subhanallah ya, itu diantara rahasia-rahasia kemenangan. Fa anzalallahu sakinata, disitulah Allah nurunkan ketenangannya alaih kepada beliau, wa ayyadahu bijunudin, dan Allah menguatkan dengan pasukan lam taruha, yang kalian tidak bisa melihatnya karena pasukan malaikat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, Allah menjadikan suara orang kafir itu di bawah, wa kalimatullahil ulia, dan kalimat Allah di atas. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik, sekarang kita mulai masuk ke perpoin ya. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah mengandung banyak pelajaran untuk kehidupan dan perjuangan. Yang pertama,
At-tadhiyah. Bapak Ibu, pelajaran pertama adalah at-tadhiyah, pengorbanan. Setiap ulama, setiap dai, setiap pemimpin muslim, setiap aktivis muslim, bahkan setiap muslim sekecil apapun kedudukannya di masyarakat, tetap dalam hidupnya sebagai muslim untuk mempertahankan Islam, untuk meningkatkan Islam, untuk memperjuangkan Islam bersama-sama seluruh umat Islam, butuh pengorbanan. Itu wajib, tidak bisa tidak. Siapapun butuh pengorbanan, berkorban apapun yang dimiliki, ya, rumah, toko di pasar, harta, keluarga, semua. Karena orang kafir menguasai rumah-rumah kaum muslimin yang berhijrah, hartanya, rumahnya, tanahnya, dan semuanya melaksanakannya lillahi ta'ala, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju. Jadi berkali-kali ya Allah menyebut Nabi dan sahabat itu diusir, karena didesak terus sampai nggak bisa hidup di Mekah, di tanah kelahirannya. Ukhriju min diarihim wa amwalihim, diusir dari rumah dan hartanya. Loh, meninggalkan rumah, meninggalkan harta. Apa yang dicari? Jelas Allah yang menyatakan, Allah yang mengetahui hati para sahabat. Semua sahabat yang hijrah bersama Nabi, termasuk sohibnya nomor 1 Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, itu disebut yabtaghuna fadla. Ini kondisi hati para sahabat. Waridwan minallahi waridwana. Semuanya itu karena mencari karunia Allah, mencari ridha Allah, titik. Enggak ada karena faktor dunia. Ikhlas 100%. Ya, wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka selalu menolong Allah dan menolong Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, itulah orang yang benar dalam beragamanya, orang yang jujur dalam keimanannya. Al-Hasyr ayat 8. Ma'asyar muslimin rahimahullah, Rasulullah Muhammad SAW dipaksa meninggalkan Mekah, tempat lahirnya, tempat tumbuh berkembangnya dan besarnya, kemudian berumah tangga, lalu menjadi nabi, lalu berdakwah, mendidik masyarakat, diusir, harus meninggalkan keluarga besarnya, keluarganya. Beliau keluar itu dengan sedih luar biasa. Beliau yakin tapi sedih tapi yakin, ya, yakin dengan pertolongan Allah, sedih terhadap apa yang terjadi, memprihatinkan sekali, apalagi harus keluar dari kota suci Makkah. Beliau sampai mengatakan begini saat meninggalkan Mekah itu, sambil berucap, ucapannya ini adalah ungkapan kepedihan yang dalam. Wallah innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, hai kota Mekah, kamu adalah bumi Allah yang terbaik, kamu adalah bumi Allah yang paling Allah cintai. Kalau bukan karena aku diusir harus keluar darimu, niscaya aku tidak mau keluar. Ucapan Nabi pun ini diusir. Quran menyebut diusir, hadis menyebut diusir. Dan pengusiran manusia dari tempat miliknya itu adalah kejahatan besar. Kejahatan besar dalam Islam. Menurut ya undang-undang yang dikenal manusia pun besar, itu kan melanggar HAM berat itu kan. Ngusir orang dari rumahnya, dari haknya gitu. Baik. Ini hadis Tirmidzi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 30, wa idz. Nah, disuruh lagi kita, ingatlah. Bapak Ibu, kita disuruh ingat memang.
Ya, ingat perjuangan Nabi, ingat hijrahnya Nabi. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk au yaqtuluk au yukhrijuk wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang kafir memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkapmu atau memenjarakanmu atau membunuhmu. Hanya itu yang ada dalam pikiran orang kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangkap, penjara, bunuh. Nah, itu aja yang ada dalam benak orang kafir Quraisy. Ya, terhadap Nabi Muhammad yang berdakwah menegakkan tauhid dan keadilan. Mereka membuat tipu daya. Termasuk waktu hijrah itu kan penuh dengan tipu daya. Nabi diburu mau dibunuh, ya, dikepung rumahnya mau dibunuh, tipu daya. Tetapi Allah menggagalkan tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ma'asyiral muslimin rahimallah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa sholawat nggih, sudah siap-siap menghadapi peristiwa pengusiran sejak pertama 13 tahun sebelumnya, sejak pertama dapat wahyu di gua Hira. Kan itu sudah diingatkan sama Warokoh ya, yang memang orang yang ahli kitab, orang soleh, didatangi, dijadikan konsultan, berkonsultasi karena Nabi khawatir siapa yang nemui di gua Hira itu, apa itu. Dijawab, hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Itu malaikat Jibril yang pernah diturunkan Allah kepada Musa. Nah, artinya yang mendatangi kamu itu malaikat Jibril, kamu jadi nabi. Lalu Warokoh bilang, andai saja saat kamu, ya, andai saja aku masih muda, ya laitani fiha jadza'an. Jadza itu asalnya anak hewan yang sudah kuat, ya, jadi pemuda lah, ya. Andai saja saya masih muda, ya, di dalam masa kenabianmu ini. Andai saja aku masih hidup saat kamu diusir oleh orang Makkah, oleh kaummu sendiri. Nabi kaget, Pak. Ya, kaidah di Nabi dikabari akan diusir, Nabi kaget bukan main. Kata Nabi, awamu khrijiyahum, mereka mau ngusir saya. Itu tahun pertama. Iya, na'am. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta illa udi. Tidak ada ceritanya orang jadi nabi datang bawa agama seperti kamu bawa agama ini terus tidak dimusuhi. Tidak ada, semua dimusuhi. Kamu dimusuhi, kamu akan diusir. Itu kan sudah persiapan mental dari awal. Tapi begitu terjadi ya masih sedih. Luar biasa kepedulian beliau. Ma'asyiral muslimin rahimallahu, baik, itu Nabi berkorban. Ummu Salamah ini perempuan. Dia adalah wanita yang hijrah pertama di dalam Islam. Ketika ya dia sebagai istri Abu Salamah, ya, ketika dia dan suaminya sudah bersepakat untuk pergi ke Madinah, maka mereka berdua naik kendaraan juga bersama anaknya namanya Salamah. Salamah bapaknya disebut Abu Salamah, ibunya disebut Ummu Salamah. Keluar mereka berdua di atas. Abu Salamah nuntun, ya, di atas kendaraan itu, di atas onta itu istri dan anaknya. Ketika dilihat oleh seorang dari Bani Mughirah bin Makhzum, berarti keluarga besarnya Ummu Salamah, wah nggak ridho, wanita dari keluarganya itu kok mau dibawa mana, mau dibawa hijrah ke Madinah, enggak boleh, ya, maka direbut, istri dan anaknya disekap sama keluarga besarnya, disekap terus, ya, nangis terus, ya, luar biasa, dipisahkan dari suaminya. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu tahu dari keluarga Bani Abdul Asad, ya, dari keluarga
Abu Salamah ya enggak terima, maka mereka marah, diparanin, didatangi ya, lalu terjadi rebutan anak. Salamah jadi rebutan, akhirnya Salamah dibawa pergi sama Bani Asad. Ummu Salamah nangis terus, berpisah dari suami, berpisah dari istri hanya untuk hijrah ke Madinah. Selama setahun nangis tok intinya. Dia mengatakan makastu sanatan kamilah tabki. Jadi ya diceritakan makastu sanatan kamilah tabki. Makasat ya. Dia tinggal setahun menangis terus sampai walhasil sampai semuanya kasihan lalu diizini untuk pergi. Baru setelah setahun berkorban, selama setahun ya ditahan, disekap, dipisahkan dari suami dan anaknya. Terus itu berkorban luar biasa, perjuangan luar biasa hanya untuk hijrah. Contoh yang lain Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi ini ketika mau pergi dari Mekah ke Madinah, orang kufar Quraisy berkata, enak aja kamu pergi, kamu dulu datang kiri loh, sebagai gembel, sebagai budak. Setelah sekarang harta kamu melimpah, kamu jadi orang kaya, kaya kamu ini. Terus kamu mau pergi, kamu bawa hartamu? Nggak mungkin. Demi Allah nggak mungkin itu. Nggak mungkin bisa dibiarkan seperti terjadi. Kata Suhaib, kalau menurut kalian, kalau aku berikan hartaku untuk kamu, untuk kalian, kira-kira aku dibiarkan nggak pergi? Udah, pokoknya hartaku kamu ambillah. Oh, kalau kamu serahkan semuanya udah pergi-pergi ya nggak apa-apa. Jadi beliau harus merelakan seluruh hartanya, berkorban seluruh hartanya ya, diambil sama orang kafir hanya karena ingin hijrah bergabung dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika Nabi mengetahui itu, langsung beliau berkata, Robiha Suhaib, Robiha Suhaib, sungguh beruntung Suhaib, beruntung Suhaib ya. Begitulah, jadi dia berkorban, mengorbankan seluruh hartanya untuk hijrah, untuk Islam gitu. Karena itu di tempat saya ada mu'alaf betul-betul ya dari daerah timur sini, dia masuk Islam, dimusuhi keluarganya, musuhi keluarga istrinya, dimusuhi istrinya, anaknya juga dibuat ikut musuhi, dirampas semua miliknya, bahkan berkas-berkasnya. Akhirnya udah dia urus itu perceraiannya, selesai, mengurusnya bukan main, karena juga tidak ditolong sama pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat yang ada, walaupun beragama Islam, tidak memuluskan, malah membuli ya, orang masuk Islam malah dibully gitu. Pokoknya dia merasakan kepahitan itu dari siapapun yang dijumpainya hanya karena ingin menjadi muslim. Ini sekarang belajar di pondok kami, saya beri nama Abu Suhaib. Abu Suhaib. Karena mirip dengan Suhaib lah. Jadi rela berkorban hanya untuk hijrah. Ya, untuk masuk Islam, untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian Allah, jadi itu pelajaran pertama. Jadi soal berkorban itu harus. Jangan bersedih, ya, jangan eman untuk mengorbankan harta demi Islam, demi Allah, demi ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, akidah lebih mahal dari tanah air. Tanah air mahal, tapi akidah lebih mahal. Akidah lebih mahal dari tanah air. Akidah Islam, akidah tauhid lebih mahal. Orang bisa saja kehilangan tanah air, tapi tidak boleh kehilangan akidah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kalau berada di sebuah kampung tidak bisa menjalankan Islam dengan baik, baru bisa baik kalau dia hijrah, wajib hijrah. Tidak wajib bertahan di kampung di mana dia lahir. Tanah air kita itu di mana kita bisa menyembah Allah. Bisa menyembah Allah dengan sempurna. Bukan bertahan di rumah walaupun ditindas, bukan begitu. Jadi tanah air kita di mana kita bisa menyembah Allah dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, untuk akidah lebih mahal dari tanah air,
dalil-dalilnya seperti yang sebelumnya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota suci Makkah, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Ya, rawahu Tirmidzi wa Ahmad wa Ibnu Majah, ya. Hadis sahih. Ketiga, pelajaran ma'asyiral muslimin dalam berjuang. Ini bagi kaum muslimin semuanya, bagi umat Islam, apalagi para pemimpin. Tidak boleh putus asa dalam kebaikan dan kebenaran, dalam menegakkan keadilan. Seperti Rasulullah SAW. Jadi harus niru. Rasulullah di Mekah itu yang 13 tahun, ya, dimusuhi, difitnah, dibenci, ya, ditindas juga sahabatnya sampai dibunuh. Itu tidak pernah Nabi SAW berputus asa. Jadi harus mengatakan la lil ya'as, tidak untuk putus asa. Tidak boleh putus asa. Nabi selalu mencari alternatif, mencari solusi. Ada solusi alternatif, ada solusi komprehensif. Solusi alternatif, beliau mencari cara, ya, karena sudah tidak bisa dengan cara apapun, berarti harus hijrah. Berusaha hijrah ke Habasyah, nyebrang ke Afrika. Hijrah pertama ke Habasyah. Nabi mencari itu solusi alternatif, bukan selamanya, hanya sementara sampai keadaan nanti kondusif. Kapan nggak tahu. Karena Nabi sayang kepada nyawa sahabatnya, tidak ingin sahabatnya jadi korban terus karena sudah ada yang dibunuh. Silahkan pergi ke sana, minta suaka, rajanya adil, tidak akan dibiarkan ada orang dizalimi di sana. Jadi keadilan, dicari pemimpin yang adil, walaupun kafir, kalau adil negaranya aman, sentosa dan kokoh gitu. Kalau adil, ya, sehingga disimpulkan begitu oleh para ulama, innallaha yansuru daulatan adilah, ya, wa ingkanat daulatan adilah wa ingkanat kafirah, ya, wala yansur daulatan zalimah wa ingkanat muslimah. Jadi Allah menolong, ya, negara yang adil walaupun kafir, dan tidak menolong negara yang zalim walaupun muslim. Jadi soal keadilan ini memang tiang negara, pilar kehidupan berbangsa bernegara, itu adalah keadilan. Jadi keadilan adalah, makanya yang dicari oleh Nabi itu negeri yang adil. Dan itu pentingnya informasi, walaupun di Afrika nyebrang laut dilakoni, itu luar biasa, ya, pelajaran lain. Nah kemudian Nabi sendiri mencoba terus ke Taif, akhirnya semakin tidak karu-karuan. Dan itu adalah perlakuan yang paling sadis, yang paling melukai hati Nabi selama Nabi berdakwah di Mekah. Selama Nabi berdakwah, itu pengakuan Nabi sendiri saat ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata itu, ya, rentetan diusir dari Mekah, berharap ke Taif itu mendapatkan jalan keluar, malah semakin kiamat. Itu kata beliau paling menyakitkan, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, Nabi SAW setelah dari Taif itu dihinakan seperti tadi, apa yang bisa beliau lakukan? Sambil berharap kepada Allah jalan keluar yang komprehensif, ya, yang memang yang proporsional, yang adil, yang lengkap, ya, solusi yang lengkap untuk selamanya, bukan hanya sementara-sementara. Beliau melakukan satu usaha yang luar biasa. Ketika ada musim, Mekah itu kan musim didatangi oleh orang dari luar Mekah, khususnya di musim haji. Di musim haji, di musim mereka ziarah ke Mekah, Nabi selalu menemui macam-macam kabilah. Menemui memang, ini siapa yang datang ke Mekah, diparanin, ya, disamperin, ditemuin. Semuanya ucapan Nabi hanya begini kepada mereka,
ala rajulun yahmiluni ila qaumi. Beliau menawarkan dirinya, mempromosikan dirinya. Adakah di antara kalian orang yang mau membawa saya ke kampungnya? Untuk apa? Fa inna Quraisyan qad mana'uni an ubaligha kalama rabbi. Karena orang Quraisy itu melarang saya menyampaikan firman Allah. Adakah yang mau gitu melindungi saya, memberi saya ya kesempatan untuk menyampaikan Quran di kampungnya? Subhanallah ya, tidak pernah Nabi putus asa sampai ketemulah. Ternyata ketemu orang dari Medina. Akhirnya Bai'atul Aqabah 1 di tahun berikutnya, kemudian Bai'atul Aqabah 2. Di situ sudah ketemu ya bahwa tempat yang bisa menjanjikan, tanah yang menjanjikan Medina. Bapak Ibu rahimahullah, jadi begitu ya. Selama beliau menawarkan diri, terbilang ada 15 kabilah yang sudah ditawari dan menolak semua ya. 15 kabilah menolak. Jadi orang Quraisy ditambah 15 kabilah. Tidak ada yang menerima Nabi kecuali dari Madinah, dari Yathrib. Yaitu yang menjadi Ansor itu ya. Makanya sahabat besar itu yang menjadi parameter bagi umat yang datang setelah mereka adalah ngikuti sahabat Muhajirin, orang terbaiknya Mekah waktu itu, dan ngikuti sahabat Ansor, orang terbaiknya Medina. Itu menjadi ukuran yang disebut dalam Quran. Jadi mengikuti walladzina taba'uhum bi ihsan ya, di surat Taubat ayat 100. Jadi kalau ahlu sunnah itu mengajak manusia, masyarakat untuk ikut sahabat, untuk ikut Muhajirin dan Ansor, itu dakwah Quran langsung. Ada Qurannya, ada ayatnya. Tapi kalau orang Syiah mengajak untuk ikut Ahlul Bait, itu tidak ada Qurannya. Suruh sebut mana di Quran ayat yang menyuruh mengajak kita ikut Ahlul Bait. Baru kami akan ikut kamu. Ya enggak bisa. Yang ada kami ngajak kamu untuk ikut Muhajirin Ansor, ada ayatnya. Ya. As-sabiqunal awwalun, baca ayat as-sabiqunal awwalun. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu nanti akan jawab lagi orang Syiah, ya memang enggak ada. Kenapa? Karena udah dirubah-rubah sama sahabat Nabi yang ngumpulkan Quran. Ya, mari jadi berkembang ke akidah yang lebih sesat lagi. Karena Quran sudah dirubah, muharraf, sudah diubah, makanya enggak ada kan ya. Itu tuduhan lain lagi ya, kesesatan lain lagi yang enggak bisa diterima, enggak bisa ketemu dunia akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, baik. Keempat, husnus suhbah. Jadi pelajaran ini Bapak Ibu rahimakumullah, di antara bahasanya adalah Anda memerlukan sahabat dalam beragama, dalam berdakwah, dalam berjuang. Walaupun kamu seorang nabi, walaupun Anda seorang nabi. Ya, tapi kalau kita sekarang, Anda perlu sahabat. Nabi saja perlu sahabat, apalagi Anda. Nabi SAW memerlukan sahabat, dan dapatlah sahabat terbaik dunia akhirat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini di sisi lain adalah tentang keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wasaddaqa bihi di dalam firman Allah surat Zumar 33 itu Abu Bakar, walladzi jaa bis-sidqi wasaddaqa bihi, dan orang yang membawa kebenaran dan yang membenarkannya itu Abu Bakar. Ada ahli tafsir begitu. Ya. Nah, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, aku diperlihatkan oleh Allah kampung tempat hijrah kalian,
kampung itu penuh dengan pohon kurma yang ada di antara dua labitain atau dua harrotain. Ya, ada dua bukit yang batunya hitam, ya, di pintu masuk, di dua pintu masuknya itu masing-masing di situ ada bukit berbatu hitam. Nah, kampungnya isinya kampung kurma. Itu tidak ada yang cocok kecuali Medina. Memang baina harrotain tadi, baina labitain. Terus itu hadis Imam Bukhari. Dari sejak mendengar bahwa Nabi sudah diperlihatkan oleh Allah tempat yang dijanjikan sebagai tempat hijrah itu, Abu Bakar menyiapkan diri, menyiapkan kendaraan dan berharap untuk bisa menemani Nabi. Nah, waktu itu Abu Bakar sudah siap-siap, lalu ditegur begini sama Rasulullah, ala rislik, tenang Abu Bakar, fa inni arju ayyu'dhanali, saya masih menunggu izin dari Allah. Ya, saya masih menunggu izin. Jadi awalnya enggak dipikirkan kalau Nabi ikut hijrah, ya. Ternyata Nabi mau hijrah. Terus kata Abu Bakar, Anda mau hijrah? Loh, iya, saya mau hijrah. Akhirnya Abu Bakar menahan diri dan juga berharap bisa menjadi teman Nabi SAW. 4 bulan persiapan, menyiapkan 2 kendaraan, ya, disiapkan, dikasih makan, dirawat betul. Pokoknya kendaraan ini untuk hijrah, ya, bersama Rasulullah SAW. Jamaah sekalian rahimakumullah, begitu sudah waktunya, Nabi kemudian siang-siang kan datang ke rumah Abu Bakar, siang-siang ngabari, dan itu waktu yang langka, tidak pernah Nabi datang siang, apalagi di sana kan kalau siang itu kan panas, semua orang masuk rumah. Tapi siang-siang panas terik yang luar biasa itu, dia datang. Ternyata mengatakan bahwa sudah diizini, lalu Abu Bakar kegirangan dengan mengatakan, asuba bi abi anta ya Rasulullah, saya menjadi menemani Anda ya Rasulullah. Iya, kamu menemani aku dalam hijrah. Maka Abu Bakar itu, Bapak Ibu, begitu senangnya mendengar berita bahwa Nabi meminta Abu Bakar menemani beliau dalam hijrah, beliau girang itu sampai nangis. Nangisnya enggak mufakat, sampai Aisyah putrinya berkata, demi Allah, ya, saya belum pernah melihat sama sekali sebelum hari itu ada orang menangis karena kegirangan, ya, sampai aku melihat Abu Bakar bagaimana nangisnya karena kegirangannya itu luar biasa. Dan ini memang pilihan, dipilih oleh Allah, dipilih oleh Rasulullah. Gak salah pilih. Orang Syiah itu kan bilang, ya ini kan Abu Bakar baik, kan dia ada maunya, kan dia munafik, dia pura-pura baik. Itu kan ketika belum murtad lah. Ketika murtad ya udah murtad. Jadi dianggap seluruh pujian di Quran atau di dalam hadis itu Nabi kecele, ya, kecele, ya, Allah kecele gitu kan. Jadi wah, itu akidah yang murtad lagi, lain lagi gitu kan. Jadi nggak bisa ketemu dalam hal akidah, ya. Dalam hal akidah, pikiran, agama nggak ketemu sama orang Syiah, Ahlussunnah nggak ketemu. Dunia akhirat nggak ketemu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kecuali kalau Ahlussunnahnya sesat meninggalkan sunnah atau Syiahnya mengikut hidayah sunnah, baru ketemu satu kubu. Nah, kalau sendiri-sendiri ya tetap, apalagi memang Syiah itu yang selalu buku-bukunya, pimpinan-pimpinannya mengasah permusuhan. Makanya tadi diumumkan, salah satu buku yang saya tulis dan saya terjemahkan, ya, ini Pak, sengaja memang buku kecil biar enak dibaca, ISIS dan Imam Mahdi Syiah. Ya, kalau ringkasnya saja, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, dalam penilaian manusia di dunia, ya, ISIS ketika mempertontonkan video membunuh dengan sadis termasuk kaum muslimin yang ditawan itu, ISIS itu jahat apa tidak?
jahat. Video-video itu apakah itu betulan, apa itu film, pokoknya yang dipertontonkan itu jahat dan semua orang membenci perbuatan itu. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau ISIS mempertontonkan kejahatan seperti itu, Imam Mahdi Syiah kalau muncul, Imam Mahdi versi Syiah itu lebih jahat, lebih kejam dari ISIS gitu. Itu maksudnya. Ya keterangannya panjang lebar di sini. Karena khusus membahas itu saja, bukti-bukti konkret dari kitab mereka dan pernyataan ulama mereka, memang Imam Mahdi versi Syiah itu kalau muncul apa yang akan dilakukan? Itu penting. Yang dilakukan ya hanya untuk membunuh. Membunuh siapa? Seluruh bangsa Arab tanpa kecuali. Lalu menghancurkan masjid. Lalu begitu bencinya, yang mati pun digali. Abu Bakar, Umar dibangkitkan dari kuburan untuk disiksa. Jadi jangankan yang hidup, yang mati aja nggak selamat dari balas dendam. Ya. Nah itu maksudnya, itu kan lebih kejam dari ISIS. Gitu ya. ISIS saja nggak menghidupkan orang mati untuk disiksa. Ini luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Bakar keluar, luar biasa, keluar bersama Nabi SAW. Kalau keluar bersama Nabi itu selalu kadang di depan, kadang di samping, kanan, kiri, kadang di belakang. Dan dengan penuh kewaspadaan. Sampai Nabi mengatakan ya kepada Abu Bakar, artinya menanyakan sikapnya itu. Artinya gimana? Maksudnya Abu Bakar melindungi, iya, saya tidak ingin, jadi kalau saya ada feeling musuh di depan, saya di depan Anda ya Rasul. Kalau saya punya curiga musuh sebelah kanan, saya akan sebelah kanan. Kalau saya menduga ada di belakang, saya lari ke belakang. Saya tidak ingin kalau ada musuh mengenai Anda, biar kalau mengenai Abu Bakar. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya. Sampai ketika sampai di gua, Nabi Abu Bakar bilang, nyampe di gua itu malam, tanpa lampu. Di malam hari, Bapak Ibu, di malam hari gelap. Kan akhir bulan, tidak ada bulan ya. Akhir bulan gelap, meraba-raba masuk gua yang nggak pernah didatangi ya baru kali itu, dan sempitnya bukan main, dan memang banyak ular juga di sana di lubang-lubang itu. Maka anak ya Rasulullah, Anda diam di tempat ya Rasulullah supaya saya amankan dulu di dalamnya. Dia masuk mengendap-endap meraba-raba nyari lubang, kalau ada lubang disumpel, ada lubang disumpel. Khawatir nanti ada masuk, ada ularnya kena Nabi kan. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya. Subhanallah, kalau zaman membaca dengan meresapi bisa menangis, mengenang aja menangis. Orang hebat, orang mulia ya. Ini betul-betul tsaniyasnaini idzuma fil ghar. Loh kok bisa Abu Bakar dikafirkan? Katanya munafik, Nabi kecelik, mengambil teman orang munafik, ngambil besan orang munafik ya. Khalifahnya khalifah munafik, teman di kuburan munafik. Ini gimana? Yang satu munafik, yang kedua munafik, munafik semua. Jadi itu Nabi gagal dalam pandangan orang Syiah. Kalau model begitu kan Nabi gagal, bukan Nabi yang mulia. Digambarkan seperti itu. Jamaah sekalian rahimahullah. Nah ini Gunung Thaur. Ini Gunung Thaur. Gunung Thaur ya, jadi nanti batu besar, jalan masuk dari bawahnya. Nabi bisa melihat kelihatan hanya 4 kilo dari Mekah. Dari Mekah 4 kilo ya, masuk ke sini. Ini coba mari kita lihat, bismillah. Jadi nyampe malam sebelum subuh, nyampe di sini dalam kondisi gelap. Ya. Ini batu granit. Ya. Batu granit kan selalu ada lubang-lubang itu. Lihat ini pintunya, keliru. Ya. Ini pintu. Nah itu atasnya. Ya. Berhentilah Nabi di sini biar saya bersihkan dulu. Ya, ini sudah tidak asli karena
cat-cat macam-macam ya. Nanti saya terangkan, alhamdulillah ini udah dibersihkan sekarang. Jadi masuk pelan-pelan di kegelapan malam, meraba-raba ya, untuk mengamankan supaya tidak mengenai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masuknya bungkuk begitu, merangkak bungkuk. Nah, nyari lubang-lubang. Jadi tidak melihat, hanya ngeraba-ngeraba, dapat 3 lubang, ada 3 lubang. Ya, ditutup dengan selendangnya, dengan yang dipakai atau sarung yang diselempangkannya itu yang dipakai untuk nyumpel ya, kain yang dipakai. Jadi itu asli ya, begitulah goa ya. Itu adalah goa Thaur. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, setahun yang lalu ini sudah mulai dibersihkan. Kayaknya sepertinya Allah alam akan disiapkan kalau memang mau wisata ke sana itu semua tempat dibuat asli, tidak boleh ada coretan, asli seperti zaman Nabi. Kemudian kayaknya difasilitasi kalau untuk wisata sejarah ya, tidak seperti sekarang. Mari kita lihat bagaimana kumuhnya ketika belum diatur ya. Jadi usaha yang bagus lah ini, khususnya Gua Hira sama Gua Thaur. Jadi memang kalau mengunjungi untuk niat ibadah ya enggak ada. Tapi kalau untuk niat sejarah, ilmu ya ada. Ya, kunjungan bentar, ini kayaknya ini aja, bismillah. Biar tidak jadi pokoknya semua yang merusak pemandangan akan dihapus. Subhanallah. Iya. Jadi jalan menuju yang dibersihkan, jalan menuju goa, pintu masuk di dalam goa, pintu keluar, area sekitar goa semua dibersihkan dari yang jelek ya. Jadi yang pertama adalah menghilangkan tulisan-tulisan dan cat-cat ini dari 2 goa itu. Yang kedua membersihkan semua yang baru dipasang, ditempelkan, apakah semen atau apa saja, yaitu dibuang, dihilangkan. Yang ketiga adalah pengarani, gubuk-gubuk begini ini mau dari kayu, mau dari seng, dari dihilangkan semua. Ya.
ada banyak tim di sini ya, ada banyak tim perencanaan, pelaksanaan. Media, waktunya 5 pekan ya. Baik. Bapak Ibu rahimahullah, bayang langsung. Kelima pelajarannya adalah perencanaan yang sempurna. Keenam, pendelegasian SDM yang tepat ya. Pendelegasian SDM yang handal dan tepat itu. Penempatan orang yang ahli ya, ini penting sekali. Hijrah ke Madinah ini luar biasa, sempurna perencanaannya, sempurna pelaksanaannya, lengkap unsur-unsurnya dan SDM-nya. Pokoknya subhanallah ya. Nah, diantaranya adalah ini kan gambar peta yang dilalui Nabi ke Madinah. Namanya hijrah dalam kondisi diburu mau dibunuh, maka harus lewat jalan yang tidak biasa dilewati orang. Kalau yang merah itu jalan, satu-satunya jalan yang dikenal ke Madinah oleh kafilah, oleh siapapun, maka yang hijau itu jalan terabasan yang dilalui oleh Nabi sampai ke kota Madinah. Dan perlu diketahui, ketika ke Madinah itu ke arah utara, Nabi dan Abu Bakar merencanakan larinya tidak ke arah utara, ke selatan dulu. Lari ke arah yang berbeda. Perhatikan ini, yang ya Bapak Ibu rahimahullah, ini kan ya tujuan Madinah itu kan utara. Tapi Nabi keluar dulu ke selatan, kemana? Ke Gua Thaur. Orang pating geleber ya, orang sibuk nyari ke utara, Nabi aman ke selatan untuk sembunyi di Gua Thaur selama 3 hari. Orang ribut hanya 3 hari, setelah 3 hari tenang. Gitu ya. Jadi itu sudah direncanakan semuanya. Itu luar biasa ya, luar biasa. Ma'asyiral muslimin Allah, bukan hanya itu saja. Ya sudah, nanti ketika ada di gua, kendaraan di mana? Udah ada yang bawa. Nanti terus menjemput waktu berangkat, sudah ada yang bawa. Jadi subhanallah, betul-betul pelajaran ya, siasat taktik yang handal ya. Di sini manajemen itu sangat penting, perencanaan sangat penting. Semua kesuksesan perencanaan adalah separuh dari kesuksesan pelaksanaan. Baik. Bapak Ibu rahmatullah, tadi sudah kita terangkan ya, hari Jumat keluar, malam hari 27 Safar, kemudian 3 hari di dalam gua. Kurang berapa ini? Setelah ini tanya jawab ya. Baik, kita lanjut. Jadi Nabi SAW ketika dengan Abu Bakar ke sana, ada masing-masing orang yang sudah siap. Ada Abdullah ibnul Uraiqid Al-Laitsi, ada Amir bin Fuhairah, ada Asma binti Abi Bakar ya. Nah ini adalah orang-orang yang termasuk melayani Nabi di Gua Thaur ya, di Gua Thaur. Jadi ketika pergi menuju gua, ya, kemudian kendaraan Abu Bakar yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar itu pertama Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur di tempatnya. Ya, kemudian udah ada tugas sendiri itu ya. Kemudian keluar dari pintu belakang malam hari menuju ke gua. Lalu kendaraannya sudah diserahkan kepada orang-orang yang sudah ditunjuk. Nah ini bismillah, sekedar menunjukkan rumah Khadijah itu Masjidil Haram, ini rumah Abu Bakar. Nabi ke Abu Bakar duluan setelah dari rumahnya.
Nah, jalan Madinah ke utara, tapi beliau ke selatan. Nah, tadi itu Gua Thaur 3 hari. Terus melalui jalan yang dekat dengan pantai, karena tidak dilalui orang. Walaupun nanti ada ketemu lalu menyimpang, ketemu menyimpang, ada beberapa kali pertemuan, ada 4 atau berapa ya. Dan hari ini bisa napak tilas, betul-betul Thorik Hijratin Nabi itu bisa dinapak tilasi. Praktek dari orang-orang ahli yang sudah mencoba, karena memang ini digalakkan di Saudi itu untuk wisata ya. Itu selama 13 hari. Ya. Selama 13 hari baru nyampe di Madinah dengan jalan yang sama. Itu ada banyak wawancaranya, video-videonya ya. Nah, di salah satu jalan yang dilalui oleh Nabi ditemukan ini aneh Bapak Ibu ya. Ada prasasti di batu yang dilalui, ini jalan yang sekarang, yang dulu dilalui oleh Nabi saat hijrah di gunung-gunung begini ya. Itu ada tulisan, nah, ini di batu ini bentuknya, kita perbesar. Nah ini ada tulisan prasasti. Apa tulisannya? Allahumma sholli ala Muhammad an-nabi wa sallim alaihi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi shollu ala nabiyyikum wa sallimu taslima sallallahu ala Muhammad. Nah ini kita nggak tahu siapa yang nulis, mungkin belum ada penelitian. Kalau saya cari saja ini belum banyak, yang hanya mungkin 1 akun yang membahas ini. Ada di tempat sudah dekat ke Madinah. Ada prasasti ini, kapan ditulis ini ya? Jamaah sekalian rahmatullah. Nah ini kalau napak tilasnya kita bisa melihat, waduh yang kecil ya. Ini kalau yang jalan aspal itu yang jalan hitam ini, yang kita lalui dengan bis. Tapi jalan Nabi itu yang biru, yang di tengah ini. Ini jalan biru. Nah ini jalan yang dilalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, peran wanita, biar mengerti sekarang, di antara bentuk bagaimana Nabi membagi tugas. 1, Ali bin Abi Thalib menjaga tempat tidurnya, setelah itu menyampaikan amanah titipan, barang titipan ke pemiliknya. Karena dulu titip sama Nabi, untuk membalikannya harus orang dari keluarganya Nabi. Kemudian yang kedua, peran wanita, ya, Aisyah bercerita Asma itu yang menyiapkan rangsumannya, ya, bekalnya dengan cepat sekali. Kemudian ada wadah dari kulit untuk mewadainya, lalu untuk cangkingannya itu setagennya dibelah 2, lalu untuk ikat itu ya, untuk mengikat, maka disebut dzatun nitaqain. Nah Asma binti Abi Bakar ya, Masya Allah. Kemudian berikutnya untuk anak-anak dan pemuda, Abu Bakar ya. Nah ketika Nabi ada di Nabi dan Abu Bakar ada di Gua Thaur ya, nginep di sana. Abdullah putra Abu Bakar yang masih bocah tapi cerdik, pandai ya, sangat paham lah itu ke Nabi SAW menyampaikan berita macam-macam kebutuhannya. Kemudian sebelum subuh sudah di Mekah, sehingga orang Mekah mengira dia tidak kemana-mana, dia tidur di Mekah, jadi ditemui di malam hari ya. Nah, ini Masya Allah, anak-anak sudah bisa melakukan misi perjuangan yang luar biasa. Kemudian nanti ada bagian yang menghapus jejak kaki ya, dengan kawanan kambingnya, yaitu Amir bin Fuhairah. Dia pagi hari jejak kakinya Abdullah tadi dihapus dengan jejak dia dan kambing. Terus begitu. Jadi orang tidak tahu ya. Itu diantara perencanaan yang sangat matang ya, dan sangat sempurna, melibatkan ada panitia untuk logistik, untuk cateringnya, perbekalannya,
namanya lajnah tamwiniyah, ada lajnah tamwihiyah untuk penyamaran, untuk pengkelabuan, untuk kamuflase, ya itu ada sendiri, termasuk Ali bin Abi Thalib. Ada lajnah panitia untuk media sekaligus untuk intelijen, ya telik sandi, ada seperti Abdullah bin Abi Bakar. Ada lajnah tadliliyah, lajnah untuk penyesatan, ya bang, penyesatan musuh, ya disesatkan seperti Amir bin Fuhairah, ya untuk penyesatan, penghapusan jejak. Ada lajnah irsadiyah, lajnah untuk petunjuk jalan sekaligus muasalat, transportasi, karena yang mengamankan Abdullah bin Uraikid. Nah, Abdullah bin Abi Uraikid. Kemudian ada lajnah atau panitia pendampingan, ya menemani Nabi, murafaqah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan seterusnya. Baik, jamaah sekalian Allah, yang keenam ya kita percepat, yaitu as-sabat alal mauqif, tegar di atas prinsip dan selalu mencari solusi komprehensif. Selalu mencari, bukan menunggu, selalu mencari. Ada peristiwa apa, solusinya apa, solusinya apa. Tadi ada solusi sementara, ada solusi yang sebenarnya, ya yang komprehensif. Itu terus dilakukan oleh Nabi SAW. Ketujuh adalah keyakinan yang luar biasa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini faktor menentukan, ini immateri, ini faktor agama. Itu yang membedakan antara para pejuang yang berhasil dari para mujahidin dan ulama-ulama pendahulu kita dengan kondisi banyak umat Islam. Soal diyakin, yang pendahulu kita berperang untuk agama, untuk ridho Allah. Sebagian orang yang membuat kocar kacir, dia berjuang untuk kursi, untuk uang, untuk jabatan, untuk promosi, untuk ini, untuk itu, dunia. Nah, itu yang menjadikan tidak mendapatkan pertolongan Allah, ya. Makanya keyakinan Rasulullah tadi saat dikejar, ketika di mulut gua tadi tak gambarkan kan, ada gambar mulut gua, ada ankabut, ada laba-laba, sarang laba-laba, ada merpati, ya. Kalau gambar itu khilaf, karena hadis-hadisnya secara umum hadis-hadisnya dhaif, sehingga para ulama mengingkari, tidak ada itu. Gua tetap asli, tetapi Allah membutakan mata mereka. Tetap. Makanya Abu Bakar, seandainya mereka itu melihat ke bawah begini, kan tadi kita masih gambaran ya mulut gua. Seandainya mereka melihat begini, kita kelihatan. Karena kan memang mulut gua itu di bawah tadi, sudah alhamdulillah kita sudah melihat videonya. Seandainya mereka melongok gini, kelihatan ya Rasulullah. Abu Bakar nggak cerita kalau di situ ada laba-laba, nggak ada. Makanya para ulama yang mengingkari riwayat itu karena kedhaifannya, itu ya sudah memang dibutakan aja sama Allah. Nah, yang lain yang masih menggunakan itu, karena termasuk memang Imam Ibnu Katsir menghasankan salah satu sanad khusus laba-laba. Kalau merpati lain lagi ya, nggak ada. Yang sanad laba-laba itu yang dikuatkan sama Imam Ibnu Katsir gitu ya. Nah, kalau yang lain kan apa? Kamu mau kemana? Mau ngeliat gua? Nggak usah, aku udah ke situ. Ada laba-labanya, ada merpatinya. Kalau dimasukin orang kan mereka sudah kabur kan ya. Nah, itu ada yang mengatakan begitu. Nah, itu karena Imam Ibnu Katsir menghasankan sanadnya. Jadi walhasil itu khilaf di antara para ulama tentang sanadnya bisa diterima apa tidak. Tidak masalah, semuanya yakin Nabi dan Abu Bakar dilindungi oleh Allah. Dengan dibutakan matanya tidak bisa melihat mereka berdua ada di sana. Itu karena keyakinannya. Abu Bakar yang mengkhawatirkan Rasul, begitu sudah ditalkin kembali, sudah. Kalau kan tadi itu ya, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamail absarona. Kalau salah seorang mereka ya Rasulullah melihat di bawah kakinya, pasti melihat kita. Kata Nabi, madzannuka ya Abu Bakar bisnaini Allahu salisuhuma. Abu Bakar, menurutmu bagaimana kalau ada dua orang yang ketiganya itu Allah?
diingatkan lagi kepada Allah. Mereka berdua, tapi Allah ketiga yang akan melindungi. Gak usah khawatir. Nah, langsung Abu Bakar kembali yakin seperti Nabi SAW, ya. Jadi karena dinasihati oleh Nabi, itulah hebatnya Rasulullah dan sekaligus sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu kata Imam Nawawi, bayanun azim. Ini kata Imam Nawawi, li tawakkulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta fi hadzal maqam wa fi fadilah li Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa hiya min ajalli manaqibih. Jadi satu sisi keagungan tawakal Nabi, di sisi lain keutamaan Abu Bakar. Bahkan kata Sayyidina Umar, semalam di goa bagi milik Abu Bakar bersama Nabi itu lebih baik dari semua kebaikan Umar dan keluarga Umar. Ya, Umar mengakui itu adalah manakib Abu Bakar yang terbesar, sampai diabadikan dalam Quran langsung disebut sebagai sohib, gitu kan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, terakhir kalimat tauhid, tuwahhidul ummah. Kalimat tauhid itu yang menyatukan umat. Umat Islam ini akan bersatu kalau memang sudah mengesahkan Allah, ya, mentauhidkan Allah. Itu tentu cerminan dari apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Itulah sefikroh, sehati, semisi, seperjuangan yang harus kita tiru, ya. Itu tentu sebagai bentuk kesempurnaan kita dalam beragama. Lebih-lebih Nabi mengatakan, ini hadis Nabi, silakan terakhir ini, misk khitamuhu misk salahu awwali hadil ummah bizudi wal yakin. Umatku yang pertama itu kenapa baik? Karena dua faktor, karena zuhud dan yakin. Kepada dunia zuhud, kepada akhirat yakin. Nah, wahalaku akhiruha, umatku yang akhir akan hancur. Kenapa hancur? Bil bukhli wal amal, dengan bakhil dan angan-angan dunia terus. Bakhil dalam perjuangan dan angan-angan dunia terus, nggak iling mati. Itu yang menghancurkan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi demikian di antara yang bisa kita sampaikan 8 pelajaran dari hijrah Rasulullah Muhammad SAW. Tentu bukan pembatasan, tapi karena waktu yang terbatas dan ini yang bisa kita sampaikan, semoga berguna, bermanfaat. Allahumma amin. Selebihnya kita kembalikan kepada Bapak Ketua selaku moderator. Bulan Rabiul Awal, banyak orang cuma melihat bahwa bulan Awal adalah kelahiran Nabi. Tetapi ternyata di bulan Rabiul Awal ini selain kelahiran Nabi juga wafatnya Rasulullah, termasuk juga hijrah. Jadi ketika itu yang paling penting adalah hijrahnya Nabi. Ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pelajaran hijrah Nabi. Mulai dari masalah dari utama dari yang lain, kesahabat, perencanaan prioritas yang sempurna. Mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan hijrah Nabi dan ulama-ulama yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam berorganisasi, dalam berjuang menegakkan agama Allah. Salah satu yang ini, Ustaz Abdullah bin Quraisy ada yang mengatakan bahwa beliau masih belum Islam. Kafir. Nah, berjuang menegakkan agama Allah, menggandeng orang yang belum Islam itu boleh apa? Itu salah satu contoh. Mungkin nanti panjenengan semuanya bisa bertanya yang lain. Saya buka karena waktunya sudah berjam 6. Apabila barangkali ada yang dipertajam apa yang beliau sampaikan, saya buka buat kita bertanya. Ustaz, 2, 3 cukup ya. Closing. Ya. Gak kuat nggak nyampe. Ya. Ada 2 pertanyaan Ustaz yang mau kita sampaikan. Yang pertama, setiap Muslim yang memperjuangkan kebenaran dan Islam pasti akan dimusuhi dan diusir dari kampung halamannya, sebagaimana para nabi dan rasul. Pertanyaannya, apakah kita sebagai seorang Muslim
khususnya mungkin bagi para dai atau para ustaz, apakah harus memperjuangkan kebenaran dan memperjuangkan Islam terutama tauhid dengan akibat nanti kita akan diusir dan diusir, atau kita menggunakan strategi dakwah sehingga kita tidak sampai dimusuhi atau diusir dari kampung halaman kita dengan mengikuti arus yang ada di masyarakat, baik tradisi dan lain sebagainya. Yang kedua, antum tadi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menolong negeri yang adil meskipun kafir, dan Allah tidak menolong negeri zalim meskipun muslim. Lalu bagaimana dengan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa pemimpin yang muslim tapi zalim masih lebih baik daripada pemimpin yang adil tetapi zalim? Ini apakah ada hubungannya atau bertentangan? Iya, sarapan pagi nih. Iya. Bismillah. Diusir itu tidak boleh menjadi tujuan dakwah, karena bisa saja ada orang salah paham. Oh, tandanya dakwah yang benar itu harus diusir dulu, gitu ya, sehingga dia melakukan upaya supaya diusir. Ya salah itu namanya ya. Jadi tidak boleh, itu bukan, tidak ada orang yang pengen diusir. Kalau ada itu salah. Jadi diusir itu adalah konsekuensi dari berdakwah. Berdakwah itu ukurannya benar, yang diajarkan benar, akhlaknya benar, strateginya benar. Dan perlu kita ketahui, Nabi Muhammad itu berdakwah di Mekah dengan strategi, dengan akhlak, dengan adab, tapi tetap terusir. Oleh karena itulah kalau ada peristiwa diusir itu kemungkinan ada dua. Kemungkinan memang masyarakatnya yang salah dalam mengusir, ya, artinya dai-nya itu benar, masyarakat memang jahat, jahil, tidak mengerti, atau memang dai-nya punya salah. Ya, itu yang perlu dievaluasi. Dai-nya punya salah. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tidak diusir, maka harus mengikuti arus apapun itu. Ya salah, bukan dakwah kalau mengikuti arus apapun, ya. Kalau mengikuti arus dalam arti yang hal-hal yang mubah, hal-hal yang bisa ditoleransi di dalam hukum agama Islam, ya, ada tradisi-tradisi biasa-biasa, tidak sampai menjadikan kufur, murtad, syirik, ya tidak apa-apa. Tradisi segala tradisi biasa, dilihat hukumnya, dilihat mukholafahnya, penyelisihannya itu parah apa tidak, ya. Kalau penyelisihannya itu biasa-biasa sementara ada yang bisa didandani, ya merem aja dulu. Seperti contoh, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengganggu, meruntuhkan patung yang mengelilingi Ka'bah selama ada di Mekah. Nabi bersabar karena tahapannya bukan di situ. Tahapannya mengenalkan kalimat la ilaha illallah, bukan meruntuhkan patung. Mengajari supaya bisa faham dan menerima. Nah, kapan patung diruntuhkan? Ketika Fathu Makkah. Perlu hijrah dulu, kemudian setelah berhasil baru patung-patung diturunin, ya. Jadi ada kemungkaran walaupun besar, jika memang belum waktunya, masih banyak yang dikerjakan yang lain yang lebih mendasar, ya ditinggalkan. Kalau itu akan beresiko, ya ditinggalkan. Memang resiko itu juga dipertimbangkan, Nabi juga mempertimbangkan resiko, tapi ada batasnya. Tapi kalau Nabi sudah nggak boleh menyampaikan ayat, nggak boleh menjelaskan kesesatannya nyembah patung, ya kan nggak bisa toleransi situ kan. Atau diminta untuk udah sehari kamu nyembah Tuhan kami, sehari kami nyembah, ya kan nggak mungkin seperti itu. Nah itu nggak boleh kita ikut arus, nggak boleh. Harus seperti Rasulullah bersikap tegas walau resikonya harus hijrah, harus pindah tempat, harus diusir. Dia sudah baik, akhlaknya baik, ilmunya baik, dakwahnya baik, tahapannya baik, ya memang
takdirnya harus diusir dari situ. Ya seperti Rasulullah juga takdirnya diusir dari situ. Ternyata diusir itu perlu diketahui oleh para dai. Tadi udah kita sampaikan ilustrasinya, gambar. Diusir itu bukan kalah. Al-hijrah laisat hazimah. Hijrah Nabi itu bukan kekalahan, tetapi bidayah li siyadati syariah. Jadi awal dari kedaulatan syariah seperti itu ya. Jadi itu adalah makna daripada hijrah. Nah, artinya itu nilai yang harus bisa kita baca. Makanya kalau ada peristiwa begitu, apa salah saya? Saya udah nggak salah, akhlak baik, tahapan baik, tapi harus diusir. Sudah berharap pada Allah, minta ganti lebih baik. Seperti Nabi diganti lebih baik. Kalau sudah nggak ada yang salah, nggak usah disesali. Tapi kalau sama salah, ya minta maaf, kan gitu, dan memperbaiki diri. Jadi begitu kira-kira. Barakallahu fikum. Yang kedua, tadi lafadznya bukan yansur ya, innallaha yuqimu ya, gitu ya. Innallaha yuqimu ad-daulah al-adilah wa in kanat kafirah. Allah menegakkan, ini soal tegak tidaknya, jadi bukan pertolongan dalam arti dicintai Allah, bukan. Allah akan menegakkan dalam kehidupan ini negeri yang adil walaupun kafir. Tegak, artinya pemerintahan yang kafir itu tegak, begitu ya. Dan Allah tidak menegakkan layukim, negeri yang zalim walaupun muslim. Karena tegaknya sebuah bangunan negara itu kalau ada keadilan. Kalau nggak ada keadilan ya ambruk. Manusia itu kalau dipimpin dengan adil, ya tenang, ya aman, ya nyaman, ya taat, ya bersatu. Tapi kalau dipimpin secara zalim, sengsara, geger, protes, ya dan lain sebagainya gitu, keropos dari dalam. Belum lagi doa macam-macam kepada pemimpin yang zalim, akhirnya ya dilaknat oleh Allah, kan ya. Itu parah. Makanya Nabi sampai mengatakan, jadi pemimpin yang terbaik di antara kamu, yang mencintai kamu, kamu mencintai mereka, yang mendoakan baik untuk kamu, kamu mendoakan baik mereka. Tapi pemimpin yang paling buruk, dia membenci kamu, melaknat kamu, kamu pun demikian membenci dan melaknatnya. Itu hadis Nabi. Jadi ketika ada kezaliman, walaupun Islam tidak akan tegak, tidak akan tegak, harus adil, harus adil. Dan itu yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW sampai digambarkan gambaran saja. Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad ini mencuri, terbukti mencuri, tak potong tangannya. Bukannya Fatimah orang ini, kan waktu itu yang mencurinya yang ketangkap kan Fatimah, Fatimah orang lain. Ada yang memberi syafaat, itu tolong jangan ditegakkan hukum karena orang terpandang bangsawan. Nabi bilang jangankan dia, anakku aja kalau ketangkep mencuri tak potong tangan. Itu bukti keadilan Nabi SAW. Barakallahu. Berbeda, itu berbeda konteksnya dengan soal tegak tidaknya tadi ya. Maksudnya itu adalah pemimpin muslim yang zalim lebih baik dari pemimpin kafir yang adil. Itu maksudnya kita punya negeri muslim, pemimpin muslim tapi zalim. Ada negara kafir, pemimpinnya kafir, adil. Sama lebih enak mana? Di negeri sendiri walaupun bapaknya zalim ya, atau hidup di negara kafir walaupun pimpinannya adil gitu. Itu maksudnya. Jadi mendingan rumah milik sendiri, ya pimpinannya keluarga sendiri walaupun zalim gitu, muslim, khususnya ini agama, khususnya agama, daripada hidup di kampung orang kafir, pimpinannya kafir tapi adil. Kayak sahabat yang ada di Ethiopia, kan akhirnya balik. Karena di sana cuma sementara. Bukan maksudnya karena pemimpin kafir lebih baik, yang adil ya, lebih baik dari pemimpin muslim zalim, maka kalau pemilu pilihlah pemimpin yang kafir yang enggak benar. Itu malah suudzon kepada kaum muslimin yang mencalonkan diri jadi pemimpin, semuanya dituduh zalim. Sementara yang kafir kok langsung di justice sebagai adil, ini
piye. Bukan itu ya. Jadi itu konteksnya kita menjadi rakyat muslim di negeri muslim, pimpinan kita muslim tapi zalim, itu lebih baik. Sabar saja, jangan berontak gitu maksudnya ya. Daripada kita hidup di negara kafir, pimpinannya kafir, adil. Ya tetap enggak enak. Kita sebagai muslim enggak enak. Gitu. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik Ustaz. Hijrah kan termasuk di dalam sirah Nabi. Nah, di zaman sekarang banyak konten-konten yang merusak akidah. Ya, sebagian lah katakanlah. Nah, bagaimana cara pendapat Ustaz caranya untuk mengajarkan kepada generasi penerus kita, sedangkan pelajaran untuk sirah itu sudah hampir punah gitu, seperti itu. Paling cuma pokok-pokoknya seperti sifat Nabi yang diajarkan kepada generasi penerus seperti itu. Nafikum barakallah. Ya, itu juga temuan saya di disertasi saya, bahwa di antara yang kurang di kurikulum, ya, di antara yang kurang itu adalah soal, ya tentu keteladanan Nabi dalam jumlah cukup itu kurang, tidak ada. Lalu sahabat Nabi tidak ada. Semakin lama semakin tidak ada. Keluarga Nabi penjelasannya sesuai dengan ahlu sunnah ya. Siapa sih keluarga Nabi dalam bentuk cukup? Tidak ada. Makanya saya nulis kitab sendiri. Ada enggak ini ya? Saya nulis sendiri dan sengaja saya tulis kecil. Karena saya anggap rata-rata orang itu enggak suka baca panjang-panjang. Saya tulis buku kecil ini, Ahlul Bait dan Sahabat, Hak dan Kewajiban. Karena ini tidak ada di kurikulum. Tidak ditemukan. Kalau kita di kurikulum umum gitu, kalau dulu K13 enggak temu gitu kan. Maka kita bikin sendiri. Ini membuktikan kesesatan sekte Syiah dalam menolak sahabat dan klaim cinta Ahlul Bait. Ini diantara kekurangan ya, kekurangan dari sisi materi. Belum lagi memang gurunya tidak punya concern dalam masalah ini, dia tambah tidak dapat apa-apa kecuali di pondok-pondok pesantren yang bagus. Itu baru dapat. Atau di masjid-masjid yang punya kesadaran. Nah itu khutbahnya diusahakan komprehensif gitu. Bukan hanya ngikuti sekarang trennya apa itu saja. Oh tidak ya. Jadi karena masjid itu pertahanan dan madrasah terbaik yang harus dimanfaatkan. Jadi bagaimana ya tadi itu memanfaatkan semua wasilah yang ada, termasuk medsos itu ya bagi yang ahli IT ya mungkin bikin tim, bikin konten-konten hubungan dengan para ustadz ya. Adalah setiap yayasan juga bisa bikin. Di kota ini ada tim yang mempelopori itu ya harus. Alhamdulillah kalau di tempat kami di Yayasan Bina Al-Mujtama di Pesantren Al-Um ada, walaupun belum maksimal tapi ada. Baik bentuk majalah, bentuk tulisan buku, bentuk web ya bentuk. Nah ini mulai konten-konten podcast di YouTube dan seterusnya di Al-Um Channel juga sudah mulai lah. Karena memang harapan kita banyak sekali, kita mengerti peluang-peluang dan lubang-lubangnya, cuma nggak punya kemampuan kalau semua kita yang mengerjakan. Nah ini silakan teman-teman ya, yang penting nanti terhubung dengan ustadz, jangan sendiri supaya nanti kontennya juga tidak salah lagi begitu. Barakallahu fikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa pembelajaran penting dari hijrah Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW adalah yaitu dalam perjuangan itu diperlukan yaitu sahabat. Sahabat yang bagaimanakah yang kriteria yang kita perlukan dan bagaimanakah caranya untuk membunuh sahabat. Baik, ada sahabat, ada pendukung. Tadi yang disampaikan tadi Abdullah bin Abi Uraikid itu masih kafir, itu bisa menyewa orang walaupun kafir, bisa mempekerjakan orang walaupun kafir. Yang penting aman, amanah dan aman, tidak membawa kehinaan kita, tidak membawa bocor informasi kita, itu boleh. Ya,
Jadi harus ngerti orang kafirnya amanah, kemudian terbatas untuk apa dan dia ahli, gitu. Itu penting. Seperti ketika saya masuk ke Rohingya, yang menjadi petunjuk jalan dan supir itu orang Buddha. Tapi orang Buddha yang dia memang murni dia untuk mencari uang. Dia dapat uang sudah, dia aman, tamunya aman gitu ya. Jadi bukan mata-mata, bukan orang yang bekerja dengan istilahnya untuk memusuhi para pekerja sosial gitu. Kan kita masuk ke sana sebagai pelancong, peneliti, sekaligus ya sebagai pekerja sosial. Ya mau tidak mau ya harus menyewa petunjuk yang seagama dengan mereka. Tapi kita aman, sehingga hidup beberapa mengantarkan kita kalau siang hari, kalau tidur di hotel beda, pisah. Beberapa hari sudah merasa aman. Ini contoh aja. Terus saya tanya, ini sudah hari keempat. Kita ini mau kemana? Pakai bahasa Inggris sebisanya. Mau ke kampung Fulan. Kampung Fulan itu Rohingya ta. Dia ketakutan. Melihat saya itu dia takut sekali mendengar kata Rohingya, takut. Dari awal saya nggak mau pakai. Tapi karena sudah hari keempat, sudah hari keempat, sudah familiar, sudah ngerti gitu kan. Baru saya menggunakan itu. Ini ke kampung Rohingya. Dia ketakutan karena memang itu gambaran situasi sana. Menyebut kata Rohingya itu kejahatan, bisa dipenjara, bisa dibunuh, tidak boleh. Karena memang itu harus, kata-kata itu harus dikubur gitu loh. Ya, jangankan orangnya, namanya saja nggak boleh make. Itu memang bangsa Rohingya, kerajaan Rohingya yang punya tanah di situ, karena dijajah ingin menghapus jejak, kata Rohingya nggak boleh dipakai. Jadi ketakutan, bilang tenang, sabar. Saya tahu kalau Anda takut saya menggunakan kata Rohingya, tapi kan itu fakta sejarah. Ini nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang dengar, nggak ada yang ngabarin, nggak ada yang ngelaporin lah. Baru dia tenang. Terjawab, ya, kampung Rohingya. Itu contoh ya. Nah sama, itu adalah bisa pendukung, bisa alat gitu, bisa alat itu. Nah untuk yang teman seperjuangan, mulai merencanakan, menyertai kegembiraan, kesedihannya, itu yang sehati. Yang sehati itu yang seiman, sefaham, sehati. Nah itulah namanya yang kita sebut dengan husnul suhbah tadi itu. Baik itu menunjukkan Nabi memerlukan sahib atau Abu Bakar sebagai sahib yang terbaik. Itu dua makna ya, dua makna. Bagaimana ya kita bisa mendapatkan satu, kalau kita seorang guru, kita didik, kita kader. Dari kader-kader itu kita akan tahu, oh ini orang hebat, oh ini menjadi sahabatku, ini menjadi sahabatku, ini menjadi kaderku. Itu ya, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang sudah jadi, tinggal milih saja melalui muamalah mana akhlaknya baik, mana yang ada kecocokan tabiat ya, kecocokan ilmu, kecocokan pemahaman, kemudian semangat, itu akan semakin menjadi solid. Itu yang dicari. Kalau tidak ada ideal, ambil saja yang potensial, nanti sambil dibina. Selalu ada pembinaan untuk menyamakan persepsi ya, untuk menyamakan manhaj, menyamakan metodologi dan menyamakan rasa, nanti baru bisa. Begitu kira-kira. Barakallahu fikum. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya kira waktunya sudah cukup ya. Masih ada yang ditanyakan? Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kegiatan kita ini live di Instagram Dewa Dakwah, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain bisa dilihat di web Dewa Dakwah. Dan insya Allah secara ulang nanti kegiatan ini bisa dilihat di Al-Qur'an. Nggih. Jadi memang para dai, para tuan memang harus sudah memiliki hal seperti ini. Alhamdulillah untuk kegiatan ini support oleh DKM Masjid Anwar
dan Thailand. Amin, 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 amin. Ini hadiah. Kajian bulan depan kita akan adakan dengan lebih semangat lagi, dan beliau juga akan ingin menyampaikan tentang wasiat Rasulullah pada dua hal, kepada umat dan kepada rakyat. Insyaallah. Ya, jadi ini sangat penting ya, terkait dengan pemimpin menentukan waktunya, nanti waktunya 2026. Jazakumullah khairan katsiran untuk semuanya, dan setelah salat duha nanti kita silakan minum kopi kita, dan ada buku yang bisa dinikmati, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Ustaz untuk diakhiri dengan doa. Oke, ini hadiah ya, dua buku ini untuk panitia. Monggo barakallahu fikum. Oke. Dan ini pengumuman untuk penerimaan santri baru di pesantren Al-Um ya, SMP dan MA dimulai 1 November. 1 November kita mulai ya. Nah, bisa dilihat juga di websitenya, bisa kontak langsung dengan apa di sini ada ya, kontak personnya ya, dan juga bisa langsung dengan saya, bisa lewat beliau-beliau untuk mendapatkan telepon Pondok Al-Um ya. Kalau tidak ada, bisa di website pesantren Al-Um atau di Facebooknya atau di saya Agus Hasan Basori. Bapak Ibu rahimahullah, jadi ini alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah, menambah cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, semakin bersemangat untuk menjadi ahlu sunnah, berittiba kepada Rasulullah, semakin bersemangat untuk belajar sirah nabawiyah, dan semakin bersemangat lagi untuk berdakwah demi kebaikan umat Islam dan bangsa Indonesia. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan wa yaqinan wa mu'afatan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma hab lana imanan wa yaqinan wa mu'afatan wa niyatan. Allahumma rabbana urzuqna hubba nabiyyika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atahu ya arhamar rahimin. Ijma'na ma'ahu wa ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.